obrolan ibu-ibu. Apa kabar Anda hari ini? Semoga para sahabat selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya selalu sukacita bersama keluarga. Senang sekali kita dapat jumpa kembali pada kesempatan kali ini di acara obrolan ibu-ibu Not a Supermom's Diary. Kali ini bersama saya, Giovanna Sagita, dan rekan saya, Teresa Wina. Yuk kita sapa rekan Wina terlebih dahulu. Halo Wina, apa kabar? Thank you. Halo sahabat obrolan ibu-ibu, semua baik-baik ya. Puji Tuhan Wina. Win, apa yang spesial nih Win dari edisi kita kali ini? Nah, yuk, sahabat obrolan ibu-ibu tentu bisa melihat kita sekarang ada di ruangan yang berbeda, background yang berbeda. Kalau biasa kita zoom dengan layar-layar obrolan ibu-ibu, kali ini kita ada di ruang yang spesial karena kita ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kenapa kita ada di sini? Nah, ya, silakan. Kenapa? Luar biasa Win. Jadi di kesempatan yang spesial ini kita akan ngobrol topik obrolan waspada penipuan M-Banking dengan narasumber kita Bapak Ferdinand Setu yang akrab disapa dengan Pak Nando. Beliau adalah ahli Undang-Undang ITE dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kita sapa Pak Nando terlebih dahulu ya. Selamat malam Pak Nando. Malam Bu Gio, malam Bu Rina. Pak Nando, terima kasih Pak Nando sudah sangat berbaik hati memberikan kita kesempatan untuk bisa mewawancarai beliau, meminta informasi, dan menyediakan ruangan yang begitu hebat ini bagi kita semua. Iya Win, jadi kita kali ini obrolan ibu-ibu Ghost to Kominfo ya Win. Ghost to Kominfo ya. Iya Win, kembali lagi ke topik obrolan kita nih Win, waspada penipuan M-Banking. Belakangan ini kan sedang marak ya Win ya, termasuk isu yang meresahkan gitu, banyak korban. Betul, hampir tiap hari itu di WA itu ya, hati-hati kalau yang begini jangan diklik, yang ini jangan diklik. Yang pernah kamu tahu apa gitu kasusnya? Iya, apa? sepertinya dari beberapa bulan yang lalu sudah banyak warning di WhatsApp begitu ya. Kalau terima file yang extensionnya APK jangan diklik. Bisa aja itu dari kurir menginformasikan resi pengiriman lah, ada undangan online lah, begitu Win. Nah, itu pernah tuh saya file APK nih Pak. Jadi tiba-tiba di dalam WA grup kami itu ada satu informasi kecil aja, ini ada kegiatan ini, silakan invitationnya, silakan diklik gitu. Saya terus terang saya hampir klik gitu. Terus saya ingat APK gitu, jangan. Jadi saya nggak iniin lagi. Nah ternyata lalu kemudian di bawah chatnya itu adminnya WA grup itu mulai ini siapa, ini apa, kenapa mengirimkan ini, udah jangan diklik, jangan diklik. Lalu dihubungi orang yang mengirimkan itu nggak bisa. Jadi begitulah ternyata itu penipuan ya Pak ya. Iya. Sebenarnya apa sih Pak file APK ini Pak yang meresahkan kita ini? Tahu kan singkatan dari APK? Wah. APK itu singkatan. APK itu Android Packet Kits. Jadi konten aplikasi yang dilekatkan pada HP khusus untuk Android, di mana itu dikumpulkan metode-metode yang menggunakan APK kita bisa mengakses informasi di dalamnya. Ketika kita mengakses APK, aplikasi APK di Android tadi, itu yang terjadi adalah data handphone kita masuk ke dalamnya. Artinya nomor HP saya misalnya 081 sekian, saya mengakses itu, saya kemudian menyerahkan HP saya diketahui. APK tadi itu dikontrol dari jauh oleh oknum, oleh orang-orang tertentu untuk mengakses sepenuhnya informasi yang dikirimkan atau diakseskan tadi. Jadi ketika di dalam APK bisa dia minta data, nama ibu kandung, nama ibu kandung itu sangat penting dalam usia perbankan, karena itu penanda bahwa ini spesifik. Kita lah yang mengakses data kita, akun kita dan lain-lain itu. Kemudian data, jadi data pribadi lah yang sebenarnya. Jadi APK itu sebenarnya aslinya itu dia biasa aja. APK itu kan biasanya berguna untuk ketika sebuah aplikasi itu belum ditayangkan di Android yang menggunakan Google Play Store. Biasanya kan gitu. Kalau saya punya download APK, pakai APK dulu sebelum ditayangkan di Android Play Store. Jadi gunakan APK dulu, aplikasi awalnya, versi APK-nya dulu. Kalau nggak salah, saya kan suka tuh
delete memori itu pernah tuh lihat APK gitu. Jadi memang ada di Android. APK itu penting. APK itu bukan satu yang salah aslinya. Itu untuk kemudian setiap aplikasi yang kita bisa akses menggunakan Android itu adalah APK, aplikasi untuk Android. Hanya saja ketika APK untuk penipuan tadi itu disisipkan informasi-informasi yang merugikan kita. Jadi ketika misalnya APK tentang tawaran atau pengumuman iklan dalam pernikahan, kan kita mengakseskan di dalam sesudah mengakses pertama itu nomor HP kita sudah bisa diketahui di sana. Oh, si 081 sekian sedang mengakses APK kita. Informasi pertama sudah didapat. Lalu di dalam APK itu biasanya mereka menanyakan nama kita, alamat email kita, bahkan password, bahkan data dalam nama ibu kamu dan lain-lain. Artinya kita sudah menyerahkan seluruh data pribadi kita ke oknum yang kita tidak tahu siapa. Itu berbahayanya APK yang digunakan untuk penipuan tadi. Itu otomatis si pengirimnya atau hackernya ini mengetahui karena itu dikendalikan. APK itu memang dia tuh didesain untuk kemudian si pemrogram itu awalnya itu mengetahui kita yang mengaksesnya. Itu di skenario kan. Ini Pak, kalau kita ada di handphone kita aplikasi mobile banking, apa termasuk dia bisa tahu juga username kita, login kita, passwordnya apa, begitu Pak. Yang berbahaya dalam kasus penipuan m-banking yang ditangani oleh Kementerian Kominfo, saya kebetulan selain ahli undang-undang ITE juga saya adalah penyidik pegawai negeri sipil untuk tindak pidana teknologi informasi. Artinya sebagai penyidik PNS, kami di sini dilaporkan peristiwa-peristiwa pidana, termasuk peristiwa pidana penipuan online, penipuan m-banking tadi Bu Wina, Bu Gioya. Ketika kita masuk ke APK ataupun metode yang lain, metode phishing itu orang memancing, kan dari kata phishing. Kalau dalam konteks online itu phishing, dia seakan-akan website resmi dari BCA, padahal itu bukan BCA. Kita dipancing untuk kemudian masuk dan mengirimkan kode-kode kita, password, PIN kita, padahal kode tadi terkonek ke programmer sana, si hacker tadi atau si cracker tadi, yang kemudian ketika dia sudah dapat akun, password, PIN kita, dia menggunakan tadi untuk kepentingan kejahatannya dia. Pada saat yang sama, dia sudah mengambil alih akun banking kita, m-banking dan passwordnya, yang terkuras seluruh apa yang ada di akun banking kita tadi. Itu yang terjadi. Seram sekali, Bu. Sangat seram, Ibu Gio, Bu Lina. Ini salah satu persoalan kita ini kan sebenarnya. Negara kita sedang tumbuh ya, ekonomi digital kita ya. Sehari-hari pakai kris kan untuk belanja. Scan, tinggal udah gampang kan pergi ke mana-mana, ke Indomaret, ke Alfamart, kita kan nggak perlu dompet sekarang. Super cashless society. Udah begitu gampang tak. Padahal saat yang sama juga ada penipuan yang lain. Ada misalnya kris yang palsu, dengar kan? Yang di Masjid Istiqlal orang pasang kris palsu, seakan-akan kita mau kasih donasi ke Masjid Istiqlal, padahal itu donasi ke penipu. Hati-hati, misalnya ada donasi di mana di gereja atau di mana yang kita belum cek, bisa jadi akun atau rekening yang bersangkutan bukan rekening gereja, tapi ternyata rekening para penipu. Jadi kita dalam dunia digital tuh yang dilakukan adalah cek, recheck, jangan capek-capek recheck sebelum kita lakukan peristiwa atau tindakan yang berdampak keuangan. Iya, Pak. Yang ada kan kasihan nangis bomba yang kita. Kalau bisa kan setengah mati. Betul. Iya. Nah, kalau kayak tadi kita supaya kita tahu yang ini tuh tadi ngeceknya gimana Pak? Kalau memang supaya ini palsu, ini jangan. Karena kan yang m-banking BCA aja kan katanya muncul tiba-tiba pop up di handphone pengguna. Anda ingin membersihkan virus begitu kan Pak? Jadi yang paling sebelum mengakses tadi yang setiap pop-up tadi, kita pastikan mengetahui website resmi dari setiap banking account kita. Misal kita punya BCA kan punya mobile banking yang halo BCA-nya, kita tanyakan dulu atau klik BCA. Harus pastikan itu kita tahu itu, sehingga kita tanyakan dan langsung mengetahui bahwa itu adalah palsu atau itu adalah penipuan. Dan di era digital sebaiknya kita tidak usah berlebih-lebihan untuk mengakses hal-hal yang kita tidak yakin itu benar. Jadi semakin efisien kita bertindak di dunia digital, itu semakin kita terhindar dari penipuan. Contoh, apa pentingnya sih kita mengakses informasi yang kemudian kita tidak tahu dari siapa?
Apa gunanya? Iya. Apa informasi itu bikin kita mati hidup? Atau informasi apa sebegitu? Itu poin yang selalu kami sampaikan. Kementerian Kominfo selalu menyampaikan literasi digital. Saat ini literasi digital dilakukan di berbagai level, baik dari masyarakat biasa, bahkan yang sering terjadi orang berpendidikan, Bu Gio, Bu Wina. Jadi korban, kenapa? Contoh-contoh penipuan kan gampang. Orang selain kita dijanjikan bakal dapat ini hadiah lah, bakal dapat kiriman tertentu lah, macam-macam. Sehingga yang terjadi justru uang kita yang dikuras dari banking kita. Iya, Pak. Jadi zaman sekarang kalau bisa kita nggak usah terlalu berbaik hati gitu ya. Baik hati dikurang-kurangi, Bu. Apalagi baik hati sama orang tidak tahu. Nggak kenal. Iya, Pak. Jadi korban M-Banking ini memang banyak loh, Pak. Banyak Ada sekali. yang sharing juga tahu-tahu di rekeningnya terkuras transfer 33 juta, Betul. begitu Wina. Iya. Itu keprihatinan kita, Bu. Makanya kami di Kementerian Kominfo, kebetulan Ibu lagi showan ke Kementerian Kominfo, saya perlu sampaikan bahwa sekarang kami punya menteri baru ya, Pak Ali Budi Setiadi, dan didukung oleh Pak Wamen, Pak Nezar Patria. Kedua pimpinan kami ini sedari awal sudah memimpin di Kementerian Kominfo 2 minggu yang lalu, menekankan tadi. Jadi literasi digital ini kami terus kampanyekan, edukasi. Jangan sampai semangat kita untuk masuk ke dunia digital yang begitu bagus, tinggi, lalu dirongrong atau dirugikan hanya oleh oknum-oknum yang melakukan penipuan. Akhirnya kita jadi malas pakai kris, jadi malas pakai mobile banking, kita jadi mundur lagi. Benar kan, Bu? Iya. Jadi kemana-mana kita bawa buku tabungan, datang ke kasir lagi, Bawa uang bawa uang cash lagi. Iya, Pak. Saking kita tidak percaya satu sama lain lagi, saking ada penipuan dari itu, kita mundur ke belakang. Itu artinya kita apa? Potensi benefit dari digital ekonomi itu menjadi berkurang. Kebayangkan Indonesia bakal rugi dengan ketakutan berlebihan gara-gara penipuan berdasarkan online ataupun banking, m-banking. Iya, Pak. Tadi menarik ya kata Pak Nando, bahwa kita kalau yang informasi tidak perlu ya nggak usah kita buka gitu. Iya. Sedangkan kita kan terbiasa ya Win ya, terima Kepo. WA ya, ini apa nih, video apa nih, Itulah informasi apa, gitu. ciri masyarakat digital lah, kepo dan FOMO. Fear Fear of missing out. Jadi pingin sesuatu yang baru tuh, yang hype, yang lagi, yang ketinggalan. Padahal nggak penting-penting amat, Bu. Betul. Apa pentingnya sih ketika orang masuk? Jadi kita benar-benar kontrol terhadap informasi yang kita bisa akses. Jangan sampai karena digital, karena FOMO, karena kepo, kita kemudian mengakses yang tidak perlu, yang kemudian merugikan. Itu sering terjadi, Bu. Kadang-kadang kita, kok bisa? Dan sedihnya itu, kalau terjadi pada orang-orang yang memang kurang berpendidikan, kita masih bisa paham ya. Tapi yang sering terjadi, yang lapor ke Kominfo, yang lapor ke kepolisian, ini orang-orang yang S1, S2, bahkan dokter, profesor sekalipun, kena tipu, Bu. Jadi nggak pandang level Nggak background pendidikan ya nggak Pak ya. pandang lagi kalau soal penipuan online, penipuan banking. Seram, Iya, miris, tapi itulah fakta yang terjadi. Makanya kehati-hatian bagi ini obrolan para ibu, jangan sampai menimpa warga ibu kita ibu-ibu kita di Kuskupan Agung Jakarta ya. Jangan Iya, sampai, Bu. Jadi yang pertama tadi kita harus hati-hati. Iya. Lalu tipsnya lagi apa nih, Pak? Tips yang kedua adalah kemudian kita harus tahu bahwa kontak HP itu jangan sampai disebarkan ke sembarang orang. Jadi nomor HP kita itu hanya diberikan kepada orang-orang yang kita yakini memang digunakan dengan baik. Kan sekarang ini belakangan baru kenal nih, Iya. baru kenal sebentar, kosong nomor HP dong. Seberapa urgen sih orang itu kemudian membutuhkan nomor HP kita? Betul nggak, Bu? Misalnya gini, Pak, yang sekarang itu kan seringkali gini, seringkali kan seperti yang saya alami Iya. ya Pak ya, misalkan belanja online, Iya. mungkin sahabat obrolin juga sama, belanja online lalu nanti pas pengiriman itu abang gojeknya atau abang yang pengirimnya kurirnya itu kan menghubungi kita dari nomor yang kita tidak kenal, ya memang tertulis ibu ini akan mengirimkan ini gitu, nah itu otomatis kan berarti nomor kita sudah diberikan mereka yang kita tidak kenal, mereka sudah punya gitu. Oke, memang itu tantangan ya. Kalau itu kan untuk kepentingan kita tadi beraktivitas belanja online dan lain-lain, mau tidak mau nomor HP kita dihubungi. Tapi dalam kami biasanya di Kementerian Kominfo selalu bilang siapkan untuk panggilan 2 nomor lah. Jadi
ketika kita berbelanja dan lain-lain untuk nomor yang bisa dihubungi sebagai nomor yang terpisah dari nomor keseharian kita. Dari nomor yang Dari nomor untuk banking. Untuk banking dan lain-lain. Kenapa? Ya karena tadi jangan sampai kita pikirin ada informasi yang berkaitan dengan pengiriman paket, padahal tidak ada kaitan apa-apa. Ini kami memang jadi repot ya, jadi kayak punya dua HP. Pertanyaannya, kalau dua nomor itu di dalam satu HP apakah aman atau lebih baik terpisah HP-nya? Lebih baik terpisah gitu ya. Sama APK tadi itu ya Pak? Betul, lebih baik. Kalau satu APK di dalam satu Android dia akan tetap bisa Tetap terkoneksi ke dua nomor itu. Jadi idealnya memang jadi dua HP, jadi merepotkan. Tapi itulah mengapa data kita di Indonesia, kita kan penduduknya 270 juta kan? Tahu lah pemilikan HP di Indonesia itu 320 juta. Memang banyak orang Indonesia yang punya dua HP ya. Itu fakta. Karena memang ada mungkin menghindari. Ada satu tips yang lain yang mungkin Ibu Wina sudah lakukan juga adalah di nomor HP itu, di WA kita, tidak mesti harus nama lengkap kita dan foto profil kita. Susah ya. Kadang-kadang orang kita sombong ya. Ibu-ibu kan misalkan punya 3 anak itu udah ada 3 grup WhatsApp sekolah kan. Itu sama anaknya. Iya. Kelas ini yang si A, kelas ini, si B, kelas ini tuh di bawah nama. Jadi Di bawah nama ya. pembelajaran penting juga ya Pak ya, jangan mudah memberikan konten. Jangan mudah memberikan konten. Jadi boleh kalau kita berakrab-akrab ria di dunia nyata iya, tapi pastikan di dunia digital jangan berakrab-akrab berlebihan lah dengan orang yang kita baru kenal, dengan orang yang baru ketemu di dunia nyata langsung minta nomor HP, minta IG, minta akun lain-lain yang kemudian iya kalau dia menggunakan dengan hal baik, tapi kan kita tidak pernah tahu. Dari 270 juta orang Indonesia bisa jadi ya sekian persen lah pelaku kejahatan tadi. Ini yang perlu kita garis bawahi. Iya. Tentang foto profil Pak, pernah juga teman grup WA sekolah atau WA kuliah ya Pak ya, itu juga ada yang confirm kan, ini bener nggak foto kamu dan nomor handphone kamu, soalnya dia hubungin ke saya biasa minta ditransfer gitu Iya, Pak. betul. Yang banyak terjadi adalah orang kemudian menggunakan data kita, seakan-akan itu kita, nanti dia pura-pura padahal itu nomor baru nih. Iya. Tapi pakai pasang nama lengkap kita, foto kita, foto itu bisa didapat dari apa? Bisa dari foto profil kita di WA yang sebelumnya, kemudian foto kita di Twitter atau di Instagram atau Facebook, lalu mengaku seakan-akan Ferdinand Musetu misalnya, lalu mengirimlah WA kepada orang lain. Kepada orang lain kan sebenarnya tidak tahu Bu. Iya. Tapi kemudian dia coba, kan nomor HP kan misalnya saya nomor 08 sekian, tinggal di belakangnya apa? Dikira-kira aja. Lalu pas dicek disimpan nomor, ternyata nama di sebelah tertera di WA-nya, namanya lengkap banget. Pura-pura aja cek. Halo Pak, ini selamat sore, saya Nando. Saya Ferdinand Musetu, kan nomor saya sudah ditahu. Boleh tolong transfer sebentar dong, saya lagi terjepit nih, lagi situasi genting nih. Karena saya mungkin dalam situasi sehari-hari orang percaya saya ya. Benar-benar butuh nih. Orang kirim, kalau yang minta Ferdinand Musetu saya yakin. Tapi kadang-kadang tuh mereka memulai dengan percakapan yang seolah itu memang itu kejadian yang perbincangan sebelumnya gitu Pak. Itu Seolah memang obrolannya memang profesi dia yang dengan sehari-hari. Soalnya saya memang seperti di radio, misalkan ngomongin soal rekaman atau apa, lalu ternyata tiba-tiba ada orang lain yang bilang, yuk rekamannya nggak jadi, terus ini aku tolong ya, tolong aku lagi begini, tolongin gitu. Jadi kebiasaan orang Indonesia adalah kita adalah orang yang kemudian sering ngobrol, sering bercakap-cakap, bahkan di dunia media sosial. Para pelaku kejahatan tadi itu memprofile kita. Seorang Ferdinand Musetu seperti apa? Oh, cek Twitter, cek Instagram, cek Threads-nya, cek ini podcastnya, lalu kenal Ferdinand Musetu seperti apa. Itu hampir terjadi pada setiap orang yang masuk ke media sosial. Profil tentang kita, tentang Nando tadi itu sudah diketahui oleh banyak orang di luar sana. Dan kalau dilakukan oleh para pelaku kejahatan, selesai saja bisa orang mengaku sebagai Ferdinand Musetu atau bahkan mungkin mengaku siapa yang lain, kemudian pura-pura bahwa Ferdinand Musetu lagi terlibat masalah dan lain-lain lalu minta uang. Itu. Jadi kebiasaan kita yang terlalu mengumbar data pribadi kita, Bu. Itu kelemahan kita orang Indonesia. Ibu pasti lihat teman-teman kita yang dari Eropa dan Amerika jarang Bu, yang kemudian sangat atraktif di dunia media sosial. Orang-orang Eropa Amerika cenderung mereka menyuarakan ide-ide mereka di Twitter atau di bukan kegiatan sehari-hari. Itu kelemahan kita orang Indonesia Bu. Iya, kita makan Makan foto, Kita bisa Instagram.
itu. Memang makanya kita media sosial itu pasar media sosial. Makanya TikTok begitu masif di negeri kita. Threads yang sekarang baru ya, punya Instagram, punya Threads. Kita kan pasar media sosial karena kita pingin show off. Kita pingin nunjukin. Ramah itu kali. Itu salah satunya karena terlalu ramah di dunia nyata. Oke lah, kayak kita ngobrol ramah. Tapi di dunia maya orang nggak jelas. Kadang kalau yang udah terlalu sibuk sama kerjaan, sama tugas harian, itu puas sama medsos loh ya. Ada yang udah suka posting gitu. Mendingan seperti itu. Seru loh berpuasa medsos tuh. Itu, tapi agak berat memang. Karena biasa ini kalau suruh puasa Karena ya orang bilang kok kita nggak ini di era digital nih, salah satu kita dinilai sombong adalah kita tidak cepat merespons WA orang. Jadi kalau sombong di dunia nyata kan kalau tegur sapa di jalan tidak dibalas, itu kita dinilai sombong. Kesombongan sekarang ini penentunya adalah kita lambat balas WA. Itu ketakutan kita dinilai sombong. Akhirnya setiap saat kita pegang HP langsung ngecek, takut orang lain kita nggak balas. Oh kamu balas banget, lah aku sombong banget sih. Padahal nggak penting-penting amat setiap saat cek HP. Kalau kita nggak butuh-butuh amat ngapain? Ditinggal dong. Itu ciri-ciri kita di era digital ini. Untuk kita ingat-ingat ya. Kemudian Pak, terkait lagi dengan topik tadi ya, waspada penipuan M-banking, itu ada juga mitos yang bilang, ya udah kalau kamu nggak mau disadap handphonenya gitu, jangan pakai wifi di tempat umum, itu benar nggak Pak? Itu salah satu artinya itu ada benarnya juga dalam ini bahwa sebaiknya untuk M-banking kita menggunakan akses internet kita sendiri, artinya dari seluler kita masing-masing, artinya kita hanya bertanggung jawab atas koneksi di saluran misalnya Telkomsel atau XL atau Indonesia, itu jauh lebih aman. Karena ketika kita masuk ke wifi yang diakses umum, pada saat tersebut orang bisa men-tap, mengambil alih, yang lagi masuk ini si nomor HP sekian. Itu bisa menggunakan teknologi yang sangat canggih. Bukan yang orang yang punya wifi ya Pak, orang umum. Orang jadi sama-sama pengguna wifi. Jadi misalnya kita di Kementerian Kominfo ada wifi ini, Kominfo Inc. Untuk makanya kami di Kominfo sekarang nggak bisa semua orang pakai wifi di Kominfo. Harus hanya pegawai Kominfo atau orang luar yang kami kasih aksesnya. Tadi misalnya tim saya Irjan kalau datang ke Kominfo pakai akses saya. Dia nggak bisa bilang langsung masuk, orang nggak bisa. Itu kami kenapa untuk mencegah jangan sampai orang kemudian menggunakan tidak berada melakukan kejahatan di lingkungan Kementerian Kominfo, pakai wifi-nya Kominfo. Itu yang kami harapkan para pemilik wifi di tempat umum pun ada batasnya. Ketika orang menggunakan wifi-nya, sebaiknya didaftarkan alamat emailnya dan lain-lain. Jangan wifi itu langsung free. Free boleh, free dari segi pembayaran free boleh, tapi jangan sampai masuk ke wifi tadi tanpa ada daftar email, itu bahaya. Itu masalahnya juga ke pelayanan. Orang kan sukanya yang mana yang wifi-nya gratis itu orangnya trafficnya. Memang benar itu kenyamanan itu selalu berbanding-banding dengan keamanan. Kita mau nyaman atau mau aman? Kalau mau aman ya sedikit tidak nyaman. Kalau mau nyaman ya mohon maaf, kita tidak bisa aman. Kan banyak tuh ya anak yang suka Anak sekarang ya, kemudian dia nanya duluan password wifi-nya apa, ke hotel juga. Boleh. Kalau di hotel kan ditanya iya, tapi kan untuk mau masuk kita harus masuk ke nomor kamar kita. Artinya dia tahu yang sedang mengakses wifi adalah pemilik atau yang lagi menghuni kamar tersebut, jadi aman. Yang terjadi misalnya kalau di kafe-kafe belakangan ini kami selalu dari pihak Kementerian Kominfo selalu menyampaikan bahwa tolonglah bisnis boleh bisnis, tapi kemudian untuk kepentingan keselamatan banyak orang, keamanan, gunakanlah untuk memberikan wifi itu pun ada batasnya. Biarkan mereka daftar dengan jadi pas mengakses ke wifi tadi masukin emailnya dulu. Jadi kita tahu si pemilik kafe tadi yang menyediakan wifi tahu bahwa yang sedang mengakses sekarang ini adalah pengunjung kafe dengan alamat email ini. Harus nggak langsung masuk begitu saja. Itu bahaya, sangat ini email kan gampang dibuat Pak. Misalnya kayak saya punya tuh email ini untuk ini.
segampang-gampang yang dibuat orang secara teknologi informasi, email tersebut menuju kepada orang tertentu kita bisa tahu. Jadi Itu kalau ada jelas. apa-apa bisa ditrace. Bisa ditrace. Jejak digital itu sangat mudah. Makanya jadi kejahatan di dunia digital meskipun dia pandai banget itu bisa ditrace. Tetap bisa dicari. Memang butuh effort ya untuk mencarinya, tapi secara umum bisa dicari. Kementerian Kominfo kami di sini punya digital forensik untuk melacak para pelaku kejahatan bekerjasama dengan Polda, dengan Polri. Jadi para pelaku penipuan tadi kalau kita mau dan bisa dapat. Tapi kadang-kadang orang nggak mau lapor. Benar nggak Bu? Malas lapor. Lapor kemana? Orang kan kejadian nih, jadi korban. Lapornya kemana nih Pak? Oke, lapor itu ada dua Bu. Kalau dia penipuan itu bisa lapor ke di sini kita punya Direktorat Pengendalian. Di situ ada PPNS tadi penyidik pegawai negeri sipil di lantai 2 Kementerian Kominfo. Cek aja di website Kominfo ada itu kominfo.id, ada beberapa informasi tentang laporan untuk peristiwa pengaduan kita. Jadi bisa melalui Kementerian Kominfo. Kenapa Kementerian Kominfo? Karena Kementerian Kominfo lah yang diberi keamanan oleh Undang-Undang ITE sebagai aparatur negara yang berwenang melakukan advokasi, penyelesaian isu-isu, kemudian termasuk hal tadi kejahatan-kejahatan. Yang kedua adalah kepolisian. Kepolisian itu mulai dari level paling rendah sekalipun. Memang idealnya sih ke Polda paling tidak. Tapi kalau Polda tidak ada terlalu jauh, misalnya ya ke Polres, ke Polsek, meskipun kadang-kadang agak lambat ya direspon. Karena kalau untuk penipuan itu orang kadang-kadang hilang 2 juta itu kalau gua lapor juga nanti yang hilang boleh jadi 4 juta. Akhirnya orang jadi malas lapor itu yang kadang-kadang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Birokrasinya rumit. Sehingga pelaku penipuan tadi udah mereka nggak bakal lapor. Padahal kalau kita lapor dan ditelusuri oleh digital forensiknya Kominfo atau digital forensiknya kepolisian, Polda, Polri bisa. Karena terungkap, karena pelaku penipuan cukup banyak terungkap. Artinya jangan pernah takut untuk melaporkan. Setidaknya walaupun tidak datang langsung pakai email dan lain-lain. Bagus ya, jadi ini pengetahuan buat kita juga ya, dan para sahabat obrolan ibu-ibu kalau mengalami penipuan m-banking, panduannya kemana. Oh iya Pak, tadi ada terlewat juga nih Pak, saya baru ingat itu untuk menghindari penipuan m-banking ada juga yang menyarankan katanya untuk yang aplikasi finansial jangan pakai Android, pakai iPhone aja. Itu mitos dong. Nanti kesian para teman-teman kita kan tidak semua orang bisa memiliki iPhone kan. iPhone kan kita tahu cukup tinggi lah harganya. Artinya itu mitos ya. Jadi semua mau Android mau iPhone itu sangat mungkin untuk menjadi sasaran dari tindakan pidana penipuan dan lain-lain. Jadi bukan soal iPhone atau Androidnya, bukan isu. Meskipun memang APK, aplikasi APK itu lebih banyak yang Android, tapi untuk iPhone bukan tidak mungkin. Artinya para korban dari penipuan juga sering juga para pemilik handphone, iPhone. Apakah mungkin karena pemakai Android lebih banyak, jadi hackernya juga menyasarnya ke pasar yang lebih besar? Betul, benar. Itu bilang benar Bu. Kenapa para hacker itu memang lebih banyak menyediakan untuk ke Android? Karena Indonesia tuh pasar Android, iPhone tuh masih sangat sedikit lah, sehingga ya dia memancing di kolam yang banyak ikan ya ibaratnya, yaitu melalui ikan bernama Android bisa jadi. Tapi bahwa bukan berarti iPhone itu bebas dari tindakan penipuan itu mitos. Bicara mitos Pak, ada juga yang bilang kita jangan ngetas di colokan hampir umum, misalkan di stasiun kan ada yang power bank yang umum disediain, colokan ada USB-nya, nanti data kita bisa tersedot gitu katanya. Itu benar nggak itu Pak? Di luar negeri ya ada beberapa berita tentang itu ya, tapi di Indonesia kami belum cek apakah memang benar ketika kita men-charging HP kita bisa di bandara atau di kafe itu memang butuh pengecekan. Kita tidak bisa suzon juga bahwa kafe-kafe kita sudah melakukan tindakan kejahatan yang kemudian orang charging lalu informasi dari masuk. Itu kan butuh alat-alat tertentu yang bisa mentransfer data dari handphone tadi menuju ke misalnya paket datanya dia dan lain-lain. Artinya
di luar negeri mungkin, tapi di dalam negeri kami belum, di Kominfo belum menemukan hal itu. Artinya bolehlah berhati-hati, tapi jangan berlebihan juga. Kan kadang-kadang mau tidak mau kita harus charging ketika di airport. Daripada tadi FOMO dan dibilang sombong gak balas WA, ya kan? Mendingan, oh iya HP saya mati lah, saya charge. Artinya tetap hati-hati, tetap dijaga, tapi jangan takut berlebihan juga. Nanti kalau takut berlebihan, kita jadi tidak beraktivitas di dunia maya, yang terjadi adalah ekonomi digital kita tidak tumbuh. Padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia, Bu Gio dan Bu Vina saat ini itu ditopang oleh ekonomi digital. Iya, terutama pas COVID kemarin. Pas COVID ini, jadi kita bersyukur ya, artinya Tokopedia, Shopee, e-commerce tumbuh dengan luar biasa. Dan itu karena masing-masing kita bersumbangsi, berbelanja online dan lain-lain. Artinya kalau kita karena takut jadi berlebihan terhadap m-banking penipuan, lalu kita jadi ogah-ogahan untuk berbelanja online, yang mungkin kita tidak juga ya, Indonesia juga. Jadi tetap waspada, tetap hati-hati, tapi tetap kemudian beraktivitas di dunia digital. Iya, waduh, sangat menarik ya ini ya, tips-tips dan wawasan dari Pak Nando. Bisa mungkin kasih kesimpulan sedikit Ya. untuk apa yang kita hadapinya bagaimana, lalu ke depannya bagaimana. Baik, terima kasih Bu Wina, Bu Gio. Baik, tentu saja obrolan yang sangat menarik tadi. Saya menarik itu karena pertanyaannya keren-keren. Jadi saya mengeluarkan apa yang saya ketahui ini dengan baik. Jadi ya ibu-ibu, ya ibu-ibu senang sekali bisa berada di obrolan ibu-ibu bersama Ibu Wina dan Ibu Gio. Hati-hati dalam menggunakan aplikasi apapun, termasuk penggunaan handphone kita, baik iPhone maupun Android. Ketika ada tawaran apapun melalui handphone kita, baik itu melalui WhatsApp group atau melalui chat-chat pribadi ke handphone kita, pastikan lagi apakah informasi yang disampaikan ke handphone kita tadi adalah informasi yang valid. Sebelum membuka sebuah pesan masuk ke HP kita, apalagi pesan masuk dari nomor baru yang belum kita simpan, belum kita save as, cek dulu, jangan sampai informasi tadi adalah jebakan Batman untuk kita masuk dan menyerahkan seluruh data-data pribadi kita. Jadi hati-hati, jangan perlu gegabah dalam dunia digital. Jangan sampai karena kita terlalu FOMO, terlalu kepo, kita ingin dapatkan isu-isu terbaru yang lagi hype, kemudian kita menjadi korban dari penipuan e-banking ataupun penipuan digital lainnya. Jadi pastikan tetap berkontribusi dengan berbelanja di dunia digital, dunia online, tapi pun tetap waspada. Baik, terima kasih sekali Mbak Nando. Ya, makasih Pak Nando sudah berkenan jadi narasumber kita hari ini. Sama-sama Bu Gio, Bu Dan Wina. sekaligus kita langsung diundang ya ke Kominfo. Baik, kita akan segera menutup acara ini. Semoga obrolan kita tadi memberikan manfaat yang banyak sekali buat sahabat Guru dan Ibu-ibu. Kita akan berjumpa lagi di edisi yang berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.